Pemirsa yang budiman, yang dicintai Allah, dalam kita berdoa kepada Allah SWT agar doa kita itu mustajab, doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 resep untuk meraih diijabahnya doa kita. Apa itu? Pertama, cerdas dalam memilih redaksi. Cerdas dalam memilih redaksi. Maksudnya apa? Gunakan redaksi yang tepat, gunakan redaksi yang ampuh sehingga doa-doa kita itu mustajab. Contohnya yang pernah kita bahas, sebelum berdoa kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin 3 kali. Kita bisa Bapak Ibu bisa lihat, atau pemirsa bisa lihat di video-video yang lain di channel kami, berdoa dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin 3 kali. Lalu membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, karena doa kita kepada Allah itu mahjubun, doa kita itu terhijab. Hatta tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kecerdasan dalam redaksi. Baca Alhamdulillahirrabbilalamin, baca sholawat, kemudian memuji-muji Allah. Lalu kemudian berdoalah dengan hati. Berdoa membawa hati, bukan sekedar komat kami, tetapi hadirkan hati ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, gunakan bahasa yang Allah itu, dengan bahasa kita itu sudah cukup untuk menggetarkan, dan Allah tahu kepedihan kita sehingga Allah itu menilai kita betul-betul butuh kepada Allah. Nah, itu yang paling penting. Kita betul-betul butuh kepada Allah. Jangan seperti orang gak butuh, tapi merasa kita itu betul-betul butuh kepada Allah. Kan ada orang yang kayak gak butuh ya kepada Allah doanya. Ya sekedar doa aja, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, ya Rabb, luaskan rezeki kami, mudahkan urusan kami, berkahi. Itu seperti seolah gak butuh. Ini kalau butuh itu lain doanya. Ya seperti doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb. La ilaha illa anta, subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb. Ini pujian-pujian. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, aku ini orang zalim. Nah, jadi itu benar-benar dengan redaksi itu menggetarkan arsy-Nya Allah gitu ya. Jadi dia merasa dirinya zalim, memuji-muji Allah, lalu mengatakan diri zalim. Ya seperti Ibunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam ketika dipisahkan di dunia ratusan tahun, mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Apabila Engkau tak mengampuni kami, watarhamna, enggak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami orang yang rugi. Gitu. Di dalam doa itu lebih banyak nyalahkan diri sendiri. Orang belum dianggap taubat kalau masih nyalahkan orang lain. Misalnya, saya terpuruk begini gara-gara ditipu sama dia. Dulu gara-gara saya ini jadi itu kalau itu belum taubat. Taubat itu kalau sudah Rabbana zalamna anfusana, nganggap dirinya yang zalim, nganggap dirinya yang salah. Itu baru taubat. Taubat itu seperti Nabi Yunus, nyalahkan diri sendiri. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini orang zalim. Dia nggak nyalahkan kaumnya, ya Rabb, saya lari begini kan karena kaum saya nggak mau beriman, makanya saya pergi. Nggak, Nabi Yunus tak menyalahkan kaumnya. Nabi Adam dan Ibunda Hawa tidak menyalahkan iblis, mereka menyalahkan diri sendiri. Redaksinya harus benar, harus cerdas gitu. Terus gini, mengenai redaksi ini, ada satu riwayat, ada jenazah digotong di hadapan orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui tadi duduk, tiba-tiba ada jenazah digotong, dia langsung berdiri, lalu berkata-kata sebentar. Tak lama kemudian dikubur. Sudah malamnya temannya yang ngangkat keranda, atau temannya yang meninggal almarhum, bermimpi didatangi oleh orang yang meninggal. Lalu ditanya, bagaimana kabarmu sekarang di alam kubur? Alhamdulillah, kata si mayit, aku dimuliakan Allah berkat doanya si Arab Badui, si Fulan bin Fulan. Bangun dia, aduh,
si fulan bin fulan, temanku dibahagiakan Allah di alam kubur karena doanya si Arab Badui fulan bin fulan. Dia doa apa ya? Dicari orangnya, ketemu, ditanya. Orang Arab Badui menjawab, saya nggak doa apa-apa, saya cuma ngomong, ya Allah, ini tamumu datang. Kalau dia tamuku, pasti akan aku muliakan di rumah saya. Ini sekarang orang ini jadi tamumu, ya Allah. Dengan kalimat sederhana begitu, Masya Allah, efeknya luar biasa. Diijabah oleh Allah. Mungkin gini, kalau engkau saja, kata Allah, bisa memuliakan tamumu, apalagi aku, kata Allah. Jika kita saja bisa memuliakan tamu, apalagi Allah. Dan itulah yang akhirnya saya tiru. Kalau ada layat takziah itu, saya berkata ke Allah itu, ya Allah, jenazah ini, almarhum ini adalah tamumu. Kalau dia tamu saya di rumah, pasti akan saya muliakan. Nah, ini pentingnya redaksi, cerdas dalam memilih redaksi, agar doa-doa kita mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu